Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mari kita mulai, sebelum kita mulai pelajaran, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh Ketua Kelas Pak Rahmat. Teman-teman, mari sebelum kita mulai aktivitas belajar kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa. Baik, Sekretaris Kakak Rosida. Ya Pak. Yang ada yang tidak ada hari ini hadir semua, Bapak. Baik, kalau hadir semua, Bapak lanjut materi pelajaran ke hari ini. Sebelum Bapak memulai, mungkin kalian ini ya, Bapak kasih biar kalian semangat. Kalian harus Bapak minta untuk membayangkan bagaimana menghadapi nasi Padang. Kalian bisa nggak menghayalkan gitu loh? Kalian bisa menghayalkan bahwa kalian sekarang lagi menghadapi nasi Padang. Oh, bisa Pak? Ya, bisa. Kalau kalian semua sudah bisa semangat menghayal untuk bagaimana menikmati nasi Padang tadi, berarti kalian sudah bisa menyerap pelajaran kita hari ini. Ya Pak. Iya. Berarti kalian tahu, oh nasi Padang itu isinya ini. Nah, ini materi Bapak yang akan sampaikan adalah bukan nasi Padang, tapi apa persamaannya, bahwa kita akan menerima itu. Baik ya, Bapak mulai. Baik, siap. Apa ya, presentasinya tolong di ini Bu, mengenai PPT-nya. Baik, sebetulnya Bapak ini ingin menyampaikan video ya, video tentang bagaimana ide pembelajaran kita, kan gitu ya. Bagaimana video tentang ide. Ini kalian nanti menyimak selama 20 menit gitu ya. Atau sampai video selesai, nanti kalian bikin catatan untuk menjawab pada akhir pertemuan kita, untuk menjawab atau menganalisis mengenai ide penataan produk. Itu ya. Baik, kalian mungkin masih ingat mengenai pelajaran kita minggu lalu, yaitu mengenai penataan produk. Kan ada 4 ya. Window display, exterior display, interior display, dan solari display. Kalian harus paham itu. Itu karena hal yang paling penting di dalam mendisplay itu ada 4 poin. 4 poin dalam display. Coba sebutkan, ulangi apa yang Bapak kemukakan tadi, Ibu Yulia. Oh baik. Ayo Pak. Baik Pak. Kakak Rahmat, silakan. Windows display Pak. Gallery display. Open window display Pak. Ya. Baik, yang paling utama itu ada 4 ya. Window display. Kemudian interior display. Ini ada cabang-cabangnya. Exterior display. Ada cabang-cabangnya. Yang seperti tadi Pak Kakak Rahmat sebutkan adalah termasuk ke interior display. Kemudian yang terakhir solar display. Ini yang penting. Kemudian ke materi ya, materi selanjutnya yaitu mengenai ide. Nah, baik, Bapak akan presentasikan ya.
Baik, anak-anak sudah lihat? Sudah lihat? Belum Belum, muncul. Pak. Belum Belum muncul, nampak. Pak. Belum. Ya memang belum, karena belum saya ini kan. Share ya. Iya, iya. Bapak bisa aja, Bapak. Berarti kalian nggak ngantuk, kan gitu. Iya, iya, betul, betul. Ya kan? Hanya lapar. Jangan ngantuk, ini udah jam setengah 12. Hanya lapar. Nah, inovasi penataan produk, KD-nya adalah menganalisis ide-ide inovasi dalam penataan produk, drink, food, fresh, dan kosmetik. Begitu juga nanti prakteknya yaitu melaksanakan atau praktek yang melaksanakan ide-ide inovatif dalam penataan produk, drink, food, dan kosmetik. Ya, paham ya? Kalian, tujuan kita adalah untuk kalian bisa menganalisis nanti dan melakukan ide-ide inovatif. Ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, Bapak lanjut ke apa sih ide inovasi? Inovasi produk adalah suatu kegiatan ya untuk melakukan perubahan dalam produksi supaya dapat menekan biaya produksi dan operasional. Ya, Bapak bacakan saja. Kalau dibacakan sama kalian nanti waktu kita nggak cukup. Dan selanjutnya inovasi itu ada dua. Invention ya adalah proses munculnya suatu hal baru dari kombinasi hal-hal lama yang telah ada. Kemudian discovery adalah penemuan hal baru baik berupa alat maupun gagasan. Nah, discovery dapat menjadi invention ketika masyarakat mengakui dan dapat memanfaatkan hasil inovasi tersebut. Artinya, kalaupun itu setelah melakukan inovasinya yang tanpa sengaja, walaupun tanpa sengaja, kalau sudah dilakukan diakui oleh masyarakat, artinya mendapat kayak semacam pengakuan, itu berarti dia udah dianggap sengaja invention. Paham ya? Nah, paham nggak? Apa? Paham, paham. Paham? Oke, kalau sudah paham, apa lanjut? Syarat-syarat inovasi ya. Ada beberapa syarat. Ya, kita lakukan inovasi harus punya syarat. Syarat yang pertama harus new, baru. Ya. Harus perhatikan ini baru. Nah, baru ini seperti contohnya misalnya somai. Somai itu udah umum, isinya tahu, isinya telur puyuh misalnya. Itu hal-hal yang biasa. Tapi yang baru misalnya kalian membuat somai yang isinya keju misalnya. Itu ya. Iya, iya. Paham ya? Ya, Pak. Itu benar-benar Paham. berbeda dari sebelumnya atau yang telah ada. Udah jelas beda ya kan? Itu keju itu ada beda sama telur puyuh kan gitu. Ya. Memberikan manfaat bagi inovator dan orang lain. Artinya nanti kalau misalnya kita sendiri itu jelas nanti akan bermanfaat dalam arti mudah-mudahan produk yang kita buat baru itu laku ya kan, dan orang lain misalnya ada investor yang mau mengembangkan itu ya nggak apa-apa, kita jual produk kita itu, kita franchise kan gitu. Paham ya anak-anak? Ya, paham, Pak. Ya, sudah paham mengenai syarat-syarat inovasi ini, Bapak lanjut ke ciri-ciri inovasi. Ciri-ciri inovasi itu beberapa cirinya ada nah ini ya, memiliki ciri khusus tadi ya, jelas beda keju sama telur puyuh. Kemudian memiliki unsur pembaharuan. Ada unsur pembaharuan. Nah, yang paling penting di dalam inovasi adalah pembaharuan. Yang disebut inovasi itu pembaharuan. Kalau tidak ada pembaharuan berarti tidak ada inovasi. Paham ya anak-anak? Ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah program inovasi melalui program yang terencana. Jadi kita dalam melakukan salah satu cirinya adalah bahwa itu sudah kita program gitu loh. Sudah kita pikirkan apa nih kira-kira yang baru gitu loh ya. Misalnya cilok modelnya kayak gimana kan, misalnya itu hal yang kecil gitu kan.
Misalnya bakwan yang modelnya kayak gimana gitu. Dan memiliki tujuan. Sebenarnya apa sih anak-anak tujuan kita di dalam, kan kalian sudah tahu bahwa tujuan kita membuat produk itu apa yang paling penting. Mungkin bisa ngejawab Mbak Yana. Gimana, Pak? Tujuan kita membuat produk atau menjual produk itu apa yang kita inginkan, yang hal akhirnya. Tujuannya kalau kita ingin menjual produk itu ya memperoleh keuntungan, Pak, dari hasil penjualan tersebut. Good, 100 untuk Yana. Ya, untuk yang lainnya paham ya? Paham. Apa yang disebutkan Ya, Yana? paham, paham. Yana, oke. Itu tujuan kita adalah mencari keuntungan. Nggak ada lain. Kalau nggak untung, ngapain kita membuat produk atau usaha? Betul. Ya, tidur aja di rumah. Oke. Nah, kemudian nanti materi selanjutnya ini udah cukup ya. Materi selanjutnya adalah inovasi penataan produk. Jadi materi selanjutnya adalah bagaimana kita mendisplay, menata benar ya, menginovasi penataan produknya, di samping produk dan penataan produknya. Itu nanti materi kita selanjutnya. Paham. Paham ya anak? Ya. Nah, kemudian kalian ini mendapat tugas, ya kan? Tugas. Amatilah dua macam inovasi produk yang ada, yaitu invention dan discovery. Jelaskan perbedaan di antara keduanya dan sertakan pula masing-masing contohnya. Nah, ini Bapak nanti akan share juga LK-nya, LK2. LK2 artinya bab kedua, kita kan masuk ke bab 2, butir A tentang ide, butir B tentang display atau penataan produk. Sebentar ya. Oh, jadi stop dulu ya yang tadi ya. Sorry. Ya. Sorry. Oke, ini ya. Jadi kalian harus menyusun sesuai dengan LK. Ya. Ini kalau masuknya ke teori kalau Bapak sekolah itu mengenai LKPD ya. Lembar kerja lembar kerja lembar kerja LKPD ya. Lembar kerja peserta didik. Nah, ini lembar kerja pengangkatan ya. Tadi soalnya kan materinya tentang inovasi, invention dan discovery ya. Kalian harus bisa menuangkan di dalam sini nanti ya. Menuangkan di pendapat kalian. Amati dua macam ini, kemudian jelasan perbedaan antara keduanya sertakan pada masing-masing contohnya ya. Nah, nanti akan Bapak nilai. Nilai Bapak juga nggak sembarangan ini. Nanti ada Bapak analis juga hasil tulisan kalian gimana. Nanti ada poin-poinnya ya yang tidak Bapak bisa jabarkan ke kalian karena itu istilahnya produk Bapak sendiri kecuali Bapak ngirim ke supervisor ada ya. Oke, paham anak-anak? Bisa menyelesaikan tugas ya? Oh ya, sebelum Bapak ini tadi
mungkin terlewat. Kan kita udah, bukan terlewat, maksudnya Bapak kan sudah membuat kelompok yang seperti minggu lalu kan, ya. Sudah membuat kelompok seperti yang minggu lalu. Ya, kelompok pertama udah jelas. Kelompok pertama adalah kelompoknya Kak Rahmat, ya kan? Kita ada 6 kelompok. Kelompok kedua ada Kak Sri Rahayu. Kemudian kelompok ketiga ada Kak Surono. Kelompok keempat ada Kak Yulianingsi. Kelompok 5 ada Kak Rosdiana. Dan kelompok 6 ya Kak Yana Ardiana. Nah, itulah dari nanti kalian berkelompok membuat satu tadi laporan pendapat kalian, ya. Ya dalam bentuk nggak makalah, tapi itu laporan biasa, ya. Itu aja. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau memang kalian memberikan gambaran sedikit tentang tadi kan seperti Kak Yana sudah menjawab tentang inovasi kan ya tadi, ide ya kan, gimana cara hal yang baru. Nah kalian coba masing-masing kalian membuat, sebelum kalian membuat secara kelompok, Bapak pengen tahu secara orang per seorang. Misalnya Kak Surono memberikan gambaran apa sih yang sudah diterima dari materi ini walaupun ini terlalu cepat, kayak gitu. Nanti yang lain mau ini ya, Bapak harusnya semua nih satu-satu silang, tapi ya Kak Surono dulu lah, dengan siapa nanti mau yang ditunjuk. Oh iya, siap. Terima kasih Pak Wagimin. Dari penjelasan Pak Wagimin bisa saya terima bahwa Pak Wagimin itu menjelaskan mengenai penataan produk yang sifatnya baru itu penemuan-penemuan baru dalam menata produk. Nah, menata produk itu kan sangat luas. Menata produk apa yang akan kita tata sehingga bisa menimbulkan hal baru itu karena itu mungkin karena dicoba. Memang banyak juga penemuan-penemuan yang sebenarnya sudah ditemukan, sudah ada, tapi karena mungkin tidak terkenal atau belum diangkat sehingga penemuan tadi dianggap hal yang baru. Itu saja Pak Wagimin yang bisa saya tangkap dari penyampaian Pak Wagimin. Terima kasih. Mungkin penjelasannya bisa dijelaskan mengenai tanggapannya Kak Surono, Kak Yulianingsi. Mendengar, Bu? Oh, suaranya putus-putus. Atau saya ini dengan Kak Sri Rahayu mungkin bisa ngasih tanggapan. Iya Pak, benar tadi Pak Surono udah bagus Pak. Setuju saya. Itu Mbak Yulia kayaknya sudah di-unmute. Iya betul Pak, setuju Pak sama Mas Surono tadi saya Pak. Ya nggak apa-apa. Kalau sudah itu Kak Yulia bisa tanggapi atau ada masukan pemikiran pribadi? Sudah setuju Pak dengan pendapatnya Pak Surono, sudah bagus untuk materinya. Makasih. Baik ya, anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kalian dapat mengerjakan tugas yang Bapak berikan ini dengan penuh semangat. Ingat ya, 4B. Ya? Ya Pak. 4B. Belajar. Baik Pak. Ya? Belajar itu kan jelas ya. Kerja keras, belajar, bekerja sama. Kalian bekerja sama itu, kelompok harus bekerja sama. Kemudian ya berdoa, ya kan, berdoa. Jangan lupa ini mau Jumat, sholat kan gitu ya, berdoa. Ya gitu. Ya. Oke, Ya, kalau Pak. udah paham semua dan bisa melaksanakan tugas ini, kan Bapak itu kasih semangat, selamat bekerja.
Ya, kalian Bapak yakin kalian bisa mengerjakannya dengan bekerja sama, kan gitu kelompok. Baik, Ya Bapak. untuk selanjutnya sebelum Bapak tutup, kalian bisa menyimpulkan ya. Kalian Bapak mau minta salah satu aja dari kalian menyimpulkan ya, atau merefleksikan hasil belajar kita itu tentang ide. Ide itu ada dua ya. Ide invention yang disengaja, discovery itu tidak disengaja. Tapi kalau sudah diakui oleh masyarakat, mendapat pengakuan, menjadi invention, ya, menjadi sengaja. Ya, mungkin itu kesimpulannya. Jadi coba diulangi lagi, ketua kelas. Ketua kelas diulangi lagi kesimpulannya atau refleksinya, atau mungkin yang lain bisa membuat refleksi. Invention dan Ya. satunya lupa Pak. Ya. Yang bisa mengasih gambaran tentang refleksi, mungkin Pak Kasirono atau Kak Yulia. Itu palingan mereka udah mau Jumatan itu loh Pak, makanya. Ya, tapi yang jelas kesimpulannya udah tahu ya bahwa kita Ya. itu dua Ada tadi. invention Ya, sama discovery gitu ya Pak. Betul sekali itu. Yang penting itu kalian berarti sudah paham semua. Pak Yulia itu seperti yang kalian bilang tadi, dua itu. Oke. Pak. Bapak pikir itu saja penyampaian materi Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Tapi sebelum Bapak akhiri, mungkin kita berdoa dulu ya, berdoa penutup yang dipimpin oleh ketua kelas. Sekalian juga mungkin menutup ya, kelas kita ini udah mau pulang semua, udah terakhir. Jam Bapak ini jam terakhir karena ya gitu. Ya Pak, Pak. Oke. Semangat terus ya, bekerja, belajar, bekerja sama, berdoa. Itu yang penting. Kerja keras, kerja cerdas, ya, kerja Ya ikhlas, tuntas, ya, kerja ikhlas, ya kan gitu. kerja mawas. Kita harus Awas. ingat 4B dan 5K. Iya Oke, Bapak. itu aja. Baik Bapak. Baik Berdoa Bapak. dulu. Jangan ketua kelas terus dia, nggak apa-apa, nggak yang lain juga. Saya pengen doanya dari Pak ini Kak Surono. Nggak apa-apa ya Pak Ketua Kelas. Siap. Bapak Ali. Mohon izin Mas Rahmat untuk saya memimpin doa, Pak Wagimin dan yang lainnya. Mari kita akhiri kegiatan pada siang hari ini. Semoga kegiatan pada siang ini membawa keberkahan bagi kita semua, baik Amin, amin. di dunia Amin. akhirat. Amin. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Oke, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.